Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzubillah. Bismillah. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Kepala Kantor Bea Cukai Cilacap dan seluruh pejabat struktural di lingkungan kantor Bea Cukai Cilacap yang saya hormati, segenap jamaah Zoomiyah, ya saya istilahkan karena tidak langsung dan lewat aplikasi Zoom, maka menggunakan istilah jamaah Zoomiyah kantor Bea Cukai Cilacap yang saya muliakan, dan semoga kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas segala limpahan nikmat dari Allah. Sore hari ini tentu hanya atas izin, ridho dan inayahnya kita bisa bersama-sama bertolabul ilmi. Kita bersama-sama bisa mengaji walaupun masih menggunakan aplikasi Zoom. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita, juga tidak mengurangi pahala dari kita sekalian dalam bertolabul ilmi. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat bagi kebaikan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sore hari ini sebagaimana yang kemarin saya sampaikan, bahwa karena kita masih berada di bulan Muharram, maka kita akan bersama-sama mengambil tema adalah muhasabah di awal tahun Hijriyah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang namanya umur itu pasti mau tidak mau manusia akan semakin bertambah tua. Mengidentifikasi bahwa apakah kita semakin tua atau sebaliknya, tentu dengan bergantinya tahun adalah ukuran dari bagaimana kita itu berarti semakin tua. Nah, semakin tua dari Allah Subhanahu wa taala memberikan umur kepada kita, tentu kita harus pinter-pinter bagaimana memanfaatkan waktu agar kita tidak menjadi orang yang merugi. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wal 'ashri innal insana lafi khusr. Demi masa, bahwa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Jadi tidak ada pengecualian bahwa manusia itu, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Pengecualiannya apa? Illalladzina amanu. Orang yang tidak rugi adalah orang yang ada iman dalam dirinya. Makanya illalladzina amanu wa amilus sholihat. Bukan hanya mengaku sebagai orang-orang yang beriman, tapi iman yang dibarengi dengan amal sholih. Sore hari ini kita adalah bagian dari bagaimana mengumpulkan amal sholih, menyeimbangkan antara pentingnya kehidupan di dunia, kita harus mencari ma'isyah, tapi pentingnya juga kita mencari bekal untuk akhirat. Maka kita sudah tepat walaupun ngaji dengan menggunakan aplikasi ciptaan manusia, tapi ini bagian dari bagaimana kita menjadi orang yang bisa memanfaatkan waktu. Jangan sampai kita dilalaikan oleh urusan dunia, jangan sampai kita dilalaikan oleh urusan harta, sampai kemudian kita lalai mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau berbicara masalah muhasabah,
Jadi kata muhasabah dari kata hasaba yuhasibu. Di dalam sebuah hadis disebutkan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu sendiri sebelum kalian kelak akan dihisab, akan dihitung amalnya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang saya sendiri ketika dalam keadaan merenung itu, kadang-kadang menemukan satu kesimpulan bahwa 1 kali 24 jam waktu yang Allah berikan kepada kita itu, 1 kali 24 jam dalam 1 hari Allah memberikan umur kepada kita. Apakah benar 24 jam itu lebih banyak kita untuk berzikrullah, untuk mengingat Allah, untuk mengingat kehidupan akhirat, atau sebaliknya bahwa 24 jam itu lebih banyak kita gunakan untuk memikirkan kehidupan dunia? Maka jawabannya antara dunia dan akhirat lebih banyak mana, tentu hanya kita masing-masing yang tahu. Dan ini tentu kemudian harus selalu menjadikan memotivasi kepada diri kita. Jadi begitu luasnya agama Islam, begitu pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga berdasar pada ayat yang Allah turunkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk menyembahku. Ayat ini dalam bahasa Jawa menjadi semacam pengadem-ngadem, menjadi pendingin bagi kita sekalian. Pendingin dalam hal apa? Husnudzonlah, optimislah, yakinlah bahwa semoga semua aktivitas kita 1 kali 24 jam yang kita lakukan adalah dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu konteksnya agar kita tersemua menjadi ibadah, jangan lupa kita selalu berniat yang baik. Sebab Rasulullah mengingatkan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya bahwa sahnya amal itu adalah tergantung dari niatnya. Yang bekerja di kantor bea cukai di masa pandemi, masih dalam PPKM yang seperti ini, tentu kemudian juga berharap apa? Lah malah kerjane santai, malah kerjane karena plus minus. Kerja WFH terus nggak enak. Sementara kerja luar terus juga enak. Enaknya di mana? Adalah enaknya ketika kita bersyukur, mensyukuri. Sebab manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai satu sifat senang keluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Yang artinya bahwa sesungguhnya manusia, innal insana, teman setune menungsa, sesungguhnya manusia khuliqa, diciptakan, sesungguhnya manusia diciptakan itu halu'a.
Wa idza massahu syarru jazua. Ketika manusia ditimpa dengan syar, dengan ketidakberuntungan, ketidakbaikan, dengan kesialan, ketidakpasan, maka manusia cenderung apa? Cenderung dengan jazua, dersula. Jadi terang baen kon ngrumit dan kayak gitu ya. Terang bae panas teman beneng gitu. Ketika hujan juga kemudian manusia kalau tidak pinter-pinter menjaga ucapan ngrumit. Dan bae kayak gini arep metu yang angel, gawe yang angel, ngapa-ngapa ya dadi angel. Tetapi bagi orang yang pandai bersyukur, bagi orang yang pandai mensiasati segala suasana, tentu dan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, semua akan berasa indah. Ketika musim kerja bahan kesel. Kadang-kadang ada yang mengatakan kapan arep cuti, kapan arep bisa metu. Ketika kemudian kerja dibatasi dari rumah saja. Ketika kemudian banyak waktu untuk kita keluar, ternyata kemudian kita tidak bisa keluar. Maka bermuhasabalah di musim PPKM yang seperti sekarang ini, adakah kita kemudian sudah bisa menghindarkan diri dari hal-hal yang bersifat suudzon, hal-hal yang menjadikan kita berburuk sangka. Bisa jadi berburuk sangka kepada Allah, berburuk sangka kepada hambanya, berburuk sangka kepada pemerintah, berburuk sangka kepada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan sebagainya. Kita jaga dan kita jaga sebaik-baiknya agar apa? Agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Maka hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah amalmu sebelum kelak amalmu akan dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu seberapa persenkah amal kebaikan yang sudah kita lakukan, atau seberapa persenkah kemudian selebihnya, apakah hanya untuk lamun, hanya untuk menghayal, untuk meratapi nasib, untuk mengeluh, tentu diri kita masing-masing. Tetapi kalau mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ala bizikrillahi tadma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hatimu akan tenang. Wong duit akeh nek atine ora tenang, ya ora sempurna. Wong duwe bojo atine ora tenang, ya ora kepenak. Wong urip duwe anak esi ora tenang, ya ora kepenak. Tetapi dalam kondisi apapun kita bisa menjaga hati kita tetap tenang, tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan diberikan ketenangan lahir batin, diberikan kebahagiaan. Tidak hanya sekedar pura-pura etok-etok bahagia kon. Jadi tidak hanya sekedar etok-etok bahagia. Sebab etok-etok bahagia, pura-pura bahagia, kepenak. Ya, untuk sekedar pura-pura bahagia kepenak. Tetapi kebahagiaan adalah makanya ada di dalam sini. Maka bersyukurlah, ya, bersyukurlah. Insyaallah Allah akan senantiasa menambah nikmat demi nikmat lain. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Berbicara masalah hisab, bahwa kelak manusia di yaumil qiyamah itu ada yang akan menghadapi hisab, perhitungan amal dengan mudah. Dan sebaliknya ada hamba, ada manusia yang dihisab amalnya dengan cara penghisaban, perhitungan amal yang susah. Cara bahasa gue nih diengel-engel. Cara bahasa ini ya diengel, diangel-angel, ya
terlalu banyak aturan, terlalu banyak hal yang dipertanyakan. Ini kurang, ini kurang, ini kurang, dan lain sebagainya. Maka gini, di dalam kitab yang ada hubungannya di dalam bab silaturahim itu disebutkan bahwa ada 3 amal, ya, ada 3 amal yang akan mendapatkan hisab, perhitungan amal. Jadi panjenengan semuanya sebagai seorang PNS di kantor Bea Cukai, ya, sebagai pegawai di kantor Bea Cukai, tentu absensinya itu berjalan. Jadi absensinya juga berjalan. Jadi seberapa kemudian panjenengan itu ketika masuk, ya, ada tanda buktinya. Dari apa? Ya dari absen yang dilakukan, baik absen menggunakan fingerprint atau tanda tangan atau yang lain, atau kemudian dengan media yang sudah disiapkan oleh manusia, tentu udah ada perhitungannya, mangkata pora dan lain sebagainya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 hal yang kelak di yaumil qiyamah manusia itu akan mendapatkan hisab yang mudah di hadapan Allah. Pertama adalah tu'ti man haramak. Tu'ti man haramak. Artinya apa? Engkau mau memberi terhadap orang yang pelit kepadamu. Tu'ti siji aweh sapa sira man ing wong haramaka kang ngaling-alingi ngalang-alangi aweh sapa man kang ngaromaken aweh sapa man ing sira. Makanya diartikan bahwa kalau kita ingin mendapatkan hisab yang aman, iya, hisab yang mudah adalah bagaimana? Pertama, jadilah kita mau memberi kepada orang yang pelit kepada kita. Dalam konteks PPKM yang seperti sekarang ini, ya, dalam konteks PPKM yang seperti sekarang ini, tentu kepedulian kita terhadap lingkungan, kemudian kita terhadap kanan kiri kita, saudara kita, orang-orang yang ada di lingkungan kita, tentu mutlak. Untuk apa? Untuk sekedar ikut berbagi. Nah, bulan Muharram ini mempunyai banyak nama, ya, karena kita masih berada di dalam bulan Muharram. Maka bulan Muharram, ya, ada yang menyebutkan sebagai Aidul Aitam. Aidul Aitam, hari rayanya anak yatim. Jadi ada Aid, ada Aidul Fitri, Aidul Adha, ada tadi saya sampaikan Aidul Aitam, bukan Aidul Alor Aitan. Jadi tentu bukan itu. Jadi hari rayanya anak yatim. Jadi mau memberi terhadap orang yang pelit kepada kita. Ini salah satu syarat, salah satu cara agar kita dimudahkan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, hisabai yasira, dengan perhitungan amal yang mudah, wa adkhalahul jannata bi rahmatih. Bukan hanya akan dihitung amalnya dengan mudah, tetapi akan dimudahkan, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bi rahmatih, karena mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita selalu menghitung-hitung amal kita. Menghitung-hitung bukan berarti dihitungi baik. Artinya bahwa selalulah berwaspada, ya, waspada diri. Jangan sampai kemudian la tulhikum amwalukum, jangan sampai harta-hartamu melalaikanmu an dzikrillah. Jadi kerja tetap semangat, ya, tapi ibadah juga tetap semangat. Maka perimbangannya di dalam hadis itu agar kita senantiasa rileks itu, biar
ya tidak terlalu ya sepanang banget, ya gampang lah nek bisa ngelakoni. Maka i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Bekerjalah engkau, ya, bekerjalah engkau untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Jadi urusan kerja, jadi orang-orang orang yang sudah masuk dalam jaringan sistem kerja, jadi kalau di bea cukai ya di bea cukai, kalau di kantor apapun ya di kantor apapun, tentu kemudian ya wis dinikmati, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan beramallah, bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati esok hari. Jadi kalau kerja konteksnya semangat, ya gitu. Kalau masalah ibadah sebaliknya, aku harus beribadah, aku harus sholat, aku harus banyak baca Al-Quran, aku harus banyak berzikir, aku harus banyak bersedekah, aku harus banyak berbuat amal kebaikan. Maka konteksnya adalah seakan-akan akan mati esok hari. Artinya apa? Artinya kita tidak usah menginginkan kebaikan, si penting berbuat baik. Sebab apa? Mbok ngesuk wis ora bisa gawe bagus, mbok ngesuk wis mati, mbok ngesuk wis ora duwe, mbok ngesuk ora ana kesempatan. Oke, kembali kepada muhasabah yang pertama adalah bagaimana kemudian pentingnya kita untuk bermuhasabah secara dini, mumpung masih diberikan kesempatan. Sebab nanti kalau sudah tua, kalau sudah terlambat, telat, biar ora. Iya itu. Ada 3 hal yang akan menjadikan hisab manusia gampang di urusan dunia, ya akan gampang ya nanti urusannya di akhirat. Pertama adalah tu'ti man haramak. Jadilah engkau mau memberi terhadap orang yang pelit kepadamu. Aweh gelem aweh karo wong sing pelit. Kenapa kemudian ini menjadi salah satu agar hisab kita mudah? Sebab aweh karo wong sing pelit angel. Umume wong itu punya kecenderungan gelem aweh ya nek tau diwehi. Gelem aweh nek tau diwehi. Nek apa jenengane? Weruh karo wong sing jelehi gitu ya. Jadi kalau memang ketemu dengan apa? Ketemu dengan aweh karo wong sing pelit lah, dibuang aja gitu. Kadang-kadang mending dibuang. Maka kalau Allah memberikan kelembutan hati kepada kita, kepedulian yang besar, orang milih-milih maning karo sing cokan aweh, karo sing ora aweh ya nyotak wae. Diterima yang ngono, ora yang ngono, kuwi namanya TOPB gitu. Pertama. Kemudian yang kedua, yang akan menjadikan kita dihisab secara mudah kelak di yaumil kiamah adalah wa ta'fu amman zalamak. Engkau mau memaafkan terhadap orang yang mendolimimu. Konteksnya mungkin kalau di hari raya itu kita apa? Jaluk ngapura, ya meminta maaf bukan hanya terhadap orang yang tidak punya salah kepada kita, tetapi meminta maaf kepada orang yang benar-benar punya salah. Ki apa dilakoni? Nek anu ya jaluk ngapura karo wong sing ora duwe dosa sapa bae bisa. Sebab apa? Caranya mudah. Itikat baik, ngapura ya selesai. Tetapi kemudian kalau yang terhadap yang benar-benar punya salah itu buat bahasa kasarnya setane ora njaluk ngapura berapa pak iku kowe. Arep dari godhong nyong ora bakal nyewek. Di banyu nyong ora bakal nyamuk. Maka sudahkah kemudian hati kita ya spiritual kita diasah sedemikian rupa, kemudian watasilu mangqata'ak. Engkau mau menyambung
hubungan terhadap orang yang memutuskan hubungan denganmu. Mari kita bermuhasabah bahwa kita penting untuk senantiasa mengasah kecerdasan spiritual kita, kecerdasan intelektual kita, kecerdasan emosional kita, dan kecerdasan finansial kita. Agar apa? Agar kita menjadi orang yang beruntung, bukan hanya di dunia saja yang bersifat sementara, tetapi nanti kebahagiaan yang hakiki kelak di akhirat, ya, kelak di yaumil qiyamah. Jadi wong sing duwe iman, hanya orang yang beriman, hanya orang yang beriman yang bertendensi bahwa apa yang kita lakukan kelak akan dibalas oleh Allah. Maka kita harus mengingatkan kepada diri kita masing-masing, in ahsantum li anfusikum. Jadi bahwa kebaikan itu akan kembali kepada dirimu masing-masing. Jadi apik ya bali kanggo dhewek, ya. Apik bali kanggo dhewek. Elek wa in asatum falaha. Dan kemudian kejahatan, ketidakbaikan juga akan mendapatkan balasan yang sama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi mari sekali lagi kita mengingatkan pada diri kita masing-masing untuk pentingnya kita bermuhasabah, menghitung-hitung amal kita, agar apa? Agar kita tidak menjadi orang yang merugi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah muhasabah ya di awal tahun Hijriyah, tentu kita di era zaman sekarang, karena hampir bisa dikatakan bahwa dunia itu ada dalam genggaman kita. Jadi alat yang diciptakan oleh manusia ternyata memang manfaatnya sangat dasar. Jadi begitu dekat, yang jauh begitu dekat, yang jauh begitu nyata secara visual. Maka sore hari ini saudara-saudara yang ada di kantor bea cukai itu pada hanya beberapa meter ke sana ya dari Al-Fatah itu. Tapi kemudian yang mengikutinya bukan hanya dari bea cukai. Kalau tadi awal hanya ada 17, 18 ini yang sudah berpartisipasi ya, yang ada di Zoom ya, ini sudah lebih dari 20. Nah, ada 24. Nah, 24 ya. 24 ini belum yang mengikuti mengikuti siaran langsung di Facebook. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman sekarang memang terkait dengan masalah sejarah tahun baru Hijriyah. Ya, sejarah tahun baru Hijriyah. Jadi ternyata bahwa siapa pencetus tentang kalender Hijriyah itu ternyata adalah bukan junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Artinya bahwa keberadaan kalender Hijriyah, tahun baru Islam yang kita kenal sekarang, ternyata bahwa di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dulu belum ada. Jadi belum dicetuskan. Nah, dicetuskannya kapan? Dicetuskannya adalah ketika era Khalifah Umar ibnul Khattab. Ketika era masa Khalifah Umar ibnul Khattab. Tentu ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita memang harus bisa menerima perubahan. Kita nggak bisa saklek dalam menerima hal. Sebab kadang-kadang ada yang karena kekurangannya, mungkin kekurang telitiannya, kadang-kadang ada yang berpendapat dengan mempunyai satu hal yang menutup diri, pokoknya Kanjeng Nabi orang nglakoni ya orang gitu. Nah, ini sangat-sangat bahaya. Sebab apa?
kita ngaji menggunakan aplikasi Zoom ini tentu adalah bagian dari kreativitas manusia. Bagaimana kemudian Allah memberikan ilham, Allah memberikan ilmu kepada manusia walaupun sedikit, tetapi kemudian mampu menjelma menjadi sesuatu yang luar biasa, lintas batas kemudian bisa mengikutinya. Dan ini ketika sesuatu yang bersifat manfaat tentu kemudian ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka terbukalah ya, dan senantiasa kemudian kita sekali lagi karena memang konteks judulnya adalah muhasabah. Jadi muhasabah, introspeksi diri, menghitung amal-amal kita. Sudahkah dalam kehidupan kita sehari-hari kita sudah bisa memanajerial waktu sebaik mungkin ya? Bagaimana dengan kewajiban kita yang paling wajib apa? Sholat 5 waktu. Rugi kalau ada yang mengejar dunia sementara kemudian yang akan kita bawa kemudian ditinggalkan ya. Kita akan menjadi orang yang rugi. Itu mutlak penting agar kita senantiasa menjadi orang yang bahagia, bukan hanya di dunia, tetapi kelak di akhirat. Sebab apapun yang ada di dunia hanya bersifat sementara. Maka ada satu hadis yang sering saya sampaikan dalam berbagai kesempatan, ad-dunya daruman la darolah wa maluman la malalah. Bahwa dunia adalah dar, kampungnya orang, darun mengatakan rumahnya orang yang tidak punya rumah. Saya yang menempati rumah ini hanya terbatas ketika apa? Ketika saya sedang berada di rumah, sebab tidak mungkin manusia hari rumah baik. Kadang-kadang keluar rumah, ya, kadang-kadang keluar rumah mencari maisha, kemudian ke masjid, ke berbagai aktivitas, ya, di bawah rumahnya enggak. Yang rumahnya dibawa kemana-mana itu tengkek, ya, itu bangsane, yaitu tengkek siapa ya? Bekicot, iya, bekicot, keong. Nah, kura-kura itu rumahnya di bawah. Makanya dunia adalah rumahnya orang, tempatnya orang yang tidak punya tempat. Kita hanya numpang sesaat selama kita masih diberikan kehidupan. Maka kita tidak akan bisa mempertahankan hal-hal yang bersifat duniawi kalau kemudian kita tidak bisa menanamnya dari sekarang. Diberikan rezeki, kita berbagi, maka itu salah satu hal yang berguna kelak. Makanya ada hadis yang berbunyi ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladangnya akhirat. Dunia itu adalah ladangnya akhirat. Jadi tempat kita untuk menanam. Kalau tadi saya sampaikan apik husnudzon, mudah-mudahan kelak kita akan memanen yang baik. Kalau jelek ya tunggu saja, kita juga akan mendapatkan balasan yang setimpal. Kebaikan juga dibalas dan setimpal, bahkan lebih besar. Jadi adha'afan mudha'afah, dilipat gandakan. Tuh, jadi mari kita manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya, kita seimbangkan antara kepentingan dunia kita, kepentingan akhirat kita, agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi di dunia. Cara wong Jawa niku rugi dunya ora dadi apa-apa, rugi akhirat bakal cilaka, ning kubur bakal disiksa, mungkar nangkir ketemu sira. Jadi kalau rugi dunia tidak menjadi masalah, ya ora dadi apa-apa lah. Ya, tapi kalau rugi di akhirat
Jawane niku jare rugi akhirat bakal cilaka. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saya nggak tahu sudah berapa menit saya ngomong ya. Saya sudah tahu ya sudah berapa menit saya ngomong tentang